Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang. Pagi ini kita berada di VCT batch 5 Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Tema kita pada hari ini adalah cara install Windows 7, 8, dan 10 dengan menggunakan flash disk. Presenter kita pada hari ini Bapak Guru Hebat, Bapak Zulkarnadi. Beliau adalah salah satu staf pengajar di SMP Negeri Satap Pututano, Nusa Tenggara Barat. Kemudian moderator kita pada hari ini Ibu Guru Hebat, Ibu Ni Putu Sri Astitika, SPD. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung, Nusa Tenggara Barat, dan ditemani saya sendiri sebagai host, Astotia Suryono. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Ekmal, Nusa Tenggara Barat. Baik, untuk memperlancar kegiatan kita pada ini, semua Bapak Ibu Guru Hebat, mari kita langsung memonitor kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu acara kami serahkan kepada moderator Guru Hebat kita, Ibu Niputu Sri Astitika. Silakan Ibu Sri Putu. Baik, terima kasih Bapak Hasto selaku host. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat dimanapun berada. Kali ini dalam VCT Batch 5 kita akan menampilkan presenter hebat kita yaitu Bapak Karnadi dari SMPN Satap Pututano. Beliau akan mempresentasikan tentang cara install Windows 7, 8, dan 10 dengan menggunakan flash disk. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Zulkarnadi, saya persilahkan. Baik, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak kepada Ibu Moderator, Ibu Sri Astitika, Ibu Niputu Sri Astitika dari SMA Negeri 1 Tanjung, dan terima kasih kepada host kita juga, Pak Hasto Tias Suryono dari SMA Negeri 2 Aikmal. Mohon maaf tadi kendala teknis, Pak, kedengaran suaranya. Kita mulai saja ya, Ibu Moderator. Oke, silakan Pak. Silakan. Ya. Baik, bagaimana kemudian Bapak Ibu Guru Hebat dimanapun Anda berada, bagaimana cara install atau menginstal Windows 7 atau Windows 7, Windows 8, Windows 10 yang sekarang terbaru dengan mempergunakan flash disk. Jadi banyak sekali kita sebagai guru di Indonesia ini khususnya di Indonesia yang kadangkala kalau terkendala teknis dengan masalah laptop atau komputer, sedikit-dikit kita bawa ke teknisi. Padahal sebenarnya bagaimana cara menginstal Windows 7, 8, dan 10 itu sangat mudah sekali. Tidak terlalu sulit, ya gampang-gampang sulit lah. Yang penting aturannya atau tata cara yang dipersiapkan itu harus komplit. Baik. Yang perlu disiapkan dalam menginstal Windows 7, 8, dan 10 itu yang pertama, sediakan komputer atau laptop yang memenuhi syarat untuk bisa diinstal Windows 7, Windows 8, dan 10. Artinya minimal standarnya untuk Windows 7 itu minimal laptopnya spesifikasinya minimal dual core atau core to duo atau core i3, core i5, dan core i7 ya siapkan. Yang penting minimal standarnya itu adalah laptop yang spesifikasinya dual core dengan memori 1 GB. Jadi untuk Windows 7 yang 32 bit. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan itu flash disk minimal 4 GB. Artinya ini untuk membuat bootable supaya bisa masuk untuk menginstal laptop atau komputer. Dan bahan-bahan yang diperlukan yang pertama perlu dipersiapkan file Windows dalam ekstensi ISO. Artinya
ekstensi ISO ini dipakai supaya folder Windows itu tidak tersebar kemana-mana, artinya tidak kena sama virus, makanya ekstensinya dipakai ISO lebih mudah, ISO. Nah, untuk Windows ISO versi terbaru bisa di-download secara gratis. Nanti saya kirimkan linknya di mana kita mendownload ISO untuk Windows 7, kemudian ISO untuk Windows 8 dan Windows 10. Jadi nanti saya kirimkan linknya kemana kita downloadnya secara gratis. Yang penting ada kuota, kemudian kecepatan dari IndiHome-nya atau jaringannya itu kuat. Kemudian yang kedua, dipersiapkan USB flash disk atau flash disk. Flash disk berukuran minimal 4 GB untuk 32 bit, artinya resolusinya itu 32 bit. Sekarang spesifikasi laptop yang terbaru ini kebanyakan pakai 64 bit. Jadi agak jarang yang sekarang yang 32 bit. Jadi yang apa perbedaan antara 32 bit dengan 64 bit ini? Artinya resolusi yang ditampilkan oleh layar monitor di laptop itu lebih jernih, artinya VGA virtual graphic, gambarnya itu lebih bagus ketika kita pakai yang 64 bit. Kalau yang 30 bit ini lebih rendah, dia artinya ada memang aplikasi-aplikasi atau software-software yang resolusinya rendah, tidak terlalu tinggi. Nah, supaya nanti gambarnya yang di VGA-nya tidak pecah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu harus ada aplikasi Rufus Portable Tool. Nah, ini artinya alat yang sangat penting yang dipakai untuk menginstal Windows ke dalam laptop atau komputer kita. Bisa nanti di download, nanti saya kasih linknya, banyak link yang gratis ini. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana cara kita membuat flash disk bootable. Artinya ini langkah awal untuk membuat bootable ini setelah bahan-bahan di atas telah disiapkan seperti flash disknya minimal 4 GB. Bolehkah kita pakai yang 8 GB? Silahkan boleh. Bolehkah kita pakai yang 12 GB? Silahkan. Yang 4, 8, 12 GB? Silahkan, tidak jadi masalah. Yang penting standar minimal dari flash disk itu 4. Ini untuk Windows 7 yang 32 bit. Nah, setelah bahan-bahan atau perlengkapan yang tadi saya terangkan itu sudah ada, baru kita persiapkan software Rufus versi 1 untuk membuat bootable softwarenya. Pertama, colokkan dulu flash disk USB port dan buka program Rufus yang sudah di-download. Nah, di mana kita mendapatkan aplikasi Rufus ini? Nanti saya kirimkan linknya semuanya, saya kirimkan. Nah, kemudian setelah dicolokkan tampilannya, kita akan lihat sini ada using ISO image dan cari file Windows ISO yang sudah di-download. Artinya yang pertama itu sudah ada download file ISO Windows-nya, Windows 7 kah, Windows 8 dan Windows 10-nya sudah ada di-download. Nah, kemudian baru kita file karena bentuk ekstensinya itu dalam bentuk ISO. Baru kita pergunakan Rufus untuk membuat bootable supaya dia nanti terbaca di laptopnya atau di komputernya. Kemudian setelah bootable-nya baru tekan power saja dan untuk mulai membuat bootable dari flash disk. Minimalnya menunggu sekitar 5 menit sampai 7 menit untuk membuat bootable ini, tidak terlalu lama. Nah, setelah jadi baru kita masuk, kalau sudah terisi nanti file Windows ISO-nya ke flash disk, baru kita lanjutkan. Nah, sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah setting BIOS agar booting dari USB itu bisa terbaca di laptop atau komputer. Langkah yang pertama yaitu terlebih dahulu pasang USB bootable yang telah dibuat tadi ke dalam USB port atau flash disk yang tadi ke PC atau laptop. Dicolokkan di
cut USB-nya yang ada di laptopnya atau di PC-nya. Kemudian di restart PC atau laptopnya, komputernya atau laptopnya itu di restart ulang setelah dicolokkan USB Pakai Nimbus. portable yang tadi sudah dibuat itu. Kemudian yang ketiga, ketika muncul pesan atau tulisan awal, biasanya ada informasi untuk membuka BIOS. Apa itu sebenarnya BIOS? BIOS ini merupakan pendahuluan di laptop atau komputer untuk kita bisa supaya USB flash disk portable yang dibuat tadi itu bisa terbaca. Nah, biasanya yang dipakai untuk awal pertama setelah dinyalakan, di-on-kan laptop atau komputer itu ada perintahnya ditekan del berulang kali atau salah satunya F2, del atau F2. Nah, baru bisa masuk ke settingan BIOS-nya. Jadi tampilan BIOS-nya seperti ini. Di gambar awalnya BIOS-nya yang tampil di komputer atau laptop. Jika sudah berhasil masuk ke setting BIOS, kita akan disajikan dengan tampilan seperti gambar. Nah, beginilah tampilan BIOS itu. Biasanya memahami BIOS ini tidak terlalu sulit, cuma kita akan langsung masuk ke bootnya. Jadi di sini bisa ngerti. Setelah itu silakan pergi ke tab boot. Nah, di sini ada boot. Di situ akan melihat flash disk kita terdeteksi. Sebagai contoh di sini saya menggunakan removable device. Artinya removable device ini flash disk. Untuk dia mereknya Toshiba, ya Toshiba nanti di sana terdetek dia setelah kita restart. Setelah kita masukkan flash disknya, secara otomatis terdetek. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah terdetek, 20 ke 2000 ini. Baru Sama kan? posisi flash disk hard disk dinaikkan. Nah, tadi kan urutannya dia berada di bawah, mobile device-nya di bawah. Bagaimana cara menaikkannya? Pakai F6 atau F7. Nah, F6, F7 ini untuk supaya deretan dari barisannya itu naik, removable device atau flash disk-nya itu bisa terbaca di urutan nomor 1 supaya langsung dia terbaca oleh laptopnya atau PC-nya. Bagaimana caranya? Ada di tombol keyboard itu F6 atau F7. Biasanya dipakai untuk menaikkan. Kalau F6 itu turun, untuk F7 itu naik ke atas. Plus minus juga bisa. Laptopnya apa? Lenovo, Toshiba, Dell, Acer, Asus, dan lain sebagainya. Beda-beda. Kemudian yang ketujuh, setelah memilih flash disk sebagai booting pada PC, silahkan tekan tombol F10 untuk menyimpan settingan. Artinya setelah disetting portable-nya tadi yang flash disk-nya itu jadi urutan pertama, baru ditekan F10 untuk menyimpan, untuk mengesip. Nah, setelah itu PC kita secara otomatis akan restart. Setelah disimpan, restart dan membaca file master Windows yang telah kita buat tadi di flash disk. Artinya secara otomatis akan dibaca flash disk yang isinya file ISO Windows dalam kemudian baru kita lanjutkan ke instalasi. Bagaimana cara kita menginstalasi Windows 7, Windows 8, dan Windows 10? Ya. Yang pertama, dalam keadaan USB flash disk masih terpasang, silahkan restart komputer dan nantinya akan booting melalui USB flash disk untuk memulai instalasi Windows. Nah, inilah tampilannya kalau sudah dibaca flash disk, entah itu dia ada Windows 7-nya, Windows 8-nya, atau Windows 10-nya akan terbaca seperti pada layar. Ini saya pakai contohnya pakai Windows 10. Jadi setelah itu akan muncul logo Windows pada layar dan proses instalasi akan dimulai. Artinya tinggal menunggu saja. Nah, ini memang memerlukan waktu sekitar ya 10 menit lah. Nanti setelah 10 menit dia secara otomatis dia akan jalan sendiri. Nah, baru kemudian step yang ketiga atau langkah yang ketiga, silakan pilih bahasa yang akan digunakan untuk operating system Anda. Jadi kita pilih apakah dia language-nya English atau Indonesia, ada di sana tinggal dipilih. Tapi biasanya yang saya pakai untuk menginstal biasanya pakai English secara umum. Nah, ini tinggal dipilih.
Kemudian langkah yang keempat, muncul tombol install now dan silahkan diteruskan, tinggal install now. Jadi jangan diklik repair your computer, itu akan menjadi penghambat untuk penginstalan install now. Jadi installnya dimulai, tinggal diklik saja install. Setelah tampil, lalu setelah itu muncul lagi kalau silahkan dicentang IC the Suara agak putus-putus, Pak Ju. Bagaimana? Putus? Halo? 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 Suaranya Halo, suara agak putus-putus. Masih putus-putus? kalau di saya sudah jelas, Pak. Silakan. Kita lanjut. Kemudian step kelima, silakan dicentang accept the license SIM. Nah, ada di sini tandanya. Nah, kalau tidak dicentang, tidak bisa dilanjutkan. Artinya setelah mengikuti lisensi ini, baru kita next. Setelah next, selanjutnya yaitu step 6. Di sini saya merekomendasikan untuk install kostum. Ya, artinya sini maksudnya Windows, misal kalau sudah terpasang Windowsnya Windows 10, jadi akan diupdate. Kemudian pilih custom install Windows only. Jadi install Windows only ini artinya akan merubah, menginstal dari awal. Hasil? Ya. Halo. Halo Bu Moderator, suara saya jelas ya? Halo? Ya, jelas, Pak. Oh, Silakan lanjutkan. Install Windows-nya only, jadi hanya Windows 10 ini yang custom dipilih, bukan yang upgrade. Jadi yang nomor 2, urutan kedua, custom install Windows only. Artinya itu diklik, baru akan muncul lagi step-nya. Dalam opsi ini Anda harus menentukan di mana lokasinya. Di sini ada beberapa. Kalau hard disk biasanya kalau yang untuk Windows 10 itu hard disknya 500 GB. Kalau yang Windows 7 itu minimal 320 GB. Nah, kita pakai biasanya kalau yang Windows 10 ini 500 GB. Nah, di sini ada pembagiannya. Kalau dia 500 GB kita bagi menjadi berapa kamar. Mau yang lokal C, lokal D, lokal E, ada kamar-kamar, tinggal dibuatkan. Bisa dibuatkan, kita mengklik. Di sini ada tampilannya. Jadi seperti ini tampilannya kalau sudah kita klik tadi custom install Windows only. Nah, setelah itu baru dia akan tunggu proses instalasi Windows hingga selesai. Ini membutuhkan kalau tidak salah sekitar 20 menit. Tergantung spesifikasi laptopnya. Kalau spesifikasi laptopnya Core i7, Core i7 itu cepat sekali. Apalagi Core i5 ya. Core i3, Core i3, Core i5, Core i7. Kalau Core i7 ini cepat sekali installnya. Tinggal kalau sudah proses instalasi, tinggalkan yang lain tidak jadi masalah. Membutuhkan waktu kalau Core i7 itu kalau tidak salah sekitar 5 menit, 7 menit sudah jadi. Ya. Kalau yang Core i5 tergantung spesifikasi prosesornya dan yang mendukung yang lainnya. Nah, setelah menunggu proses install selesai, baru example use express setting ini untuk Windows 10. Jadi tinggal kita setting saja use express setting. Jadi tinggal di setting sedemikian sesuai dengan keinginan kita. Baru step 10 login dengan menggunakan akun Microsoft kalau sudah mempunyai akun Microsoft. Kalau tidak mempunyai akun ya tidak jadi masalah, next saja langsung, tidak jadi masalah. Atau don't I have an account ya. Artinya belum mempunyai akun. Tapi kalau mempunyai akun tinggal diisi saja. Jadi ini proses instalasinya. Kemudian step 11, proses instalasi Windows hampir selesai. Tunggu beberapa saat, Windows sedang mengkonfigurasikan aplikasi Anda. Ini membutuhkan waktu kalau tidak salah sekitar ya 3 menit lah. 3 menit dia mengkonfigurasi aplikasi sesuai dengan spesifikasi laptop dan lain sebagainya. Nah, tampilannya di step 12 ini seluruh proses instalasi sudah selesai dan selamat Windows sudah terinstall di PC atau laptopnya. Artinya Windows 10 itu sudah terinstall untuk Windows-nya saja. Belum masuk program-program yang lainnya seperti Microsoft Office. Mau pakai Office 2016 silakan. Tergantung sesuai dengan selera kita dan keinginan kita untuk Microsoft Office-nya.
Tadi itu untuk Windows-nya saja, belum yang lainnya aplikasi eh, Gongkar dan lain sebagainya untuk memenuhinya. Kemudian step selanjutnya untuk penggunaan Windows 7, 8, dan 10 masa aktifnya biasanya berakhir dalam waktu 10. Artinya ini belum diregistrasi Windows-nya, perlu diregistrasi. Nanti untuk meregistrasi nanti saya kirimkan linknya bagaimana waktunya itu, artinya masih dia trial. Bagaimana supaya dia tidak trial? Jadi perlu kita hilangkan masa trialnya itu dengan cara memakai software bawaan dari Windows-nya ini. Kemudian kadangkala Windows 10 ini support dengan laptop yang sudah ada, kadangkala tidak. Jadi aplikasi yang dipakai itu untuk memenuhi speknya itu pakai driver pack, software driver pack. Ini driver yang memang tidak masuk di Windows-nya. Jadi pakai aplikasi driver pack. Jadi seperti PGA, kemudian Wi-Fi-nya, Bluetooth-nya, kemudian dan lain sebagainya yang memang tidak disempurnakan di dalam penginstalan Windows 10 pakai driver pack. Ini bisa dibuat nanti di link yang saya kirimkan nanti. Nah, kemudian langkah-langkah yang bisa, kalaupun ada permasalahan nanti ketika Bapak Ibu guru hebat menginstal, nanti bisa kita sharing bagaimana, mungkin ada di pertanyaan nanti mengenai cara-cara menginstal kalaupun punya kendala, supaya jangan kemudian nanti sedikit-dikit kalau laptopnya hang, sedikit-dikit dibawa ke teknisi. Kita juga bisa untuk menginstal Windows 7, 8, dan 10. Jadi tidak rumit, mudah, gampang-gampang rumit. Lebih sulit kita membuat RPP daripada menginstal, ini lebih sulit. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Silakan Ibu moderator di handle kembali. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan oleh Bapak Zulkarnadi. Baik, selanjutnya kita sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu guru hebat apabila ada pertanyaan tentang materinya Pak Zulkarnadi, silakan bisa di chat room ataupun boleh di unmute mikrofonnya. Tapi saya persilakan lewat chat dulu. Mungkin ada di chat. Ya. Ini, oh ya Pak Zul, ini dari Pak Madi ya, Merauke, dari Merauke. Minta tolong agar file installnya di-share nanti di grup katanya, biar bisa langsung praktek, nggak bilang. Oh iya. Oke, nanti Pak Umar Latifu Merauke, nanti kita share semua link yang tempat kita untuk mengambil program apapun pinginnya ada, nanti saya share. Secara gratis itu yang kotaknya itu banyak. Biasanya file ISO ini kalau tidak salah ada yang 8 GB, tergantung master yang di-download itu apakah Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Begitu Pak Umar, ntar saya share. Ya, begitu jawabannya Pak Zul untuk Pak Madi, nanti akan di-share di grup. Kemudian ini ada juga Bapak apa Ibu ini ya, Pak Putu ya, Pak Putu Arnama. Katanya lebih senang install komputer daripada membuat RPP. Kemudian belum ada ini lagi yang bertanya nih. Baik Bapak Ibu yang lain, oh ini ada dari Pak Putu juga. Begini Pak, saya bacakan ya. Bagaimana cara install Windows 7 pada laptop Ori yang cuma ada satu partisi hard disk? Ya, pada Bapak Zul, saya persilahkan untuk menjawab. Baik Pak Putu, jadi di sana memang ada pilihan. Jadi kalau seandainya dia hard disk yang ada di laptop itu 500 GB, biasanya dia dirubah ke kilobyte. Jadi berapa sekian, kalau dia 500 GB
itu akan dia terbaca ketika kita install itu, tinggal di partisi saja Pak Putu. Partisi ada di sana new dan create. Artinya lokal C kita buat lokal C, lokal D, lokal E. Kalau saya perhatikan sekarang bagaimana kemudian kita buat partisi itu di laptop saya, hang semua laptopnya nanti. Jadi begitu Pak Putu. Ada caranya itu di sana. Oh ya, ada pertanyaan. Halo Pak Jul. Ya, silakan. Ada pertanyaan lanjut lagi dari Pak Putu. Apa nanti Windows Ori-nya hilang, Pak? Tidak, artinya begini, itu tahapan proses Pak Putu. Tahapan proses untuk install itu Windows Ori itu tidak akan hilang. Biasanya kalau Ori itu kita pemakainya, kalau tidak salah sekitar 3 kali pemakai di laptop yang lain, baru dia diprotek nggak bisa dipakai lagi. Kalau Windows Ori, artinya apakah kemudian Windows Ori-nya akan hilang? Tidak hilang. Kalau yang memang kalau dari awal kita install, baru kita partisi. Tapi kalau sudah terinstall dahuluan, kemudian kita install ulang lagi, hilangkan lagi, makanya dia akan ulang. Terima kasih banyak Pak Putu. Kalaupun ada nanti kita cek. Ah, iya, terima kasih. Ya, ini ada lagi Pak, pertanyaan dari Bu Desa Emi. Kalau laptop kita sudah diinstal Windows 7, gimana cara kita untuk mengubah ke Windows 10 atau yang lainnya? Ibu siapa tadi, Bu Moderator? Bu Desa Emi. Oh iya. Jadi begini Bu Emi, jadi bagaimana cara kita merubah Windows 7 ke Windows 10? Artinya merubah instalasinya. Pertama, cek dulu laptopnya memenuhi standar enggak untuk mengubah ke Windows 10. Kalau tidak memenuhi, dia nanti akan blank screen, artinya hitam dia. Spesifikasi untuk Windows 10 ini minimal Core i3 untuk Windows 10 dan 64 bit. Kalau nanti kita rubah ke Windows 10, nanti tahapnya artinya cara kerja perform dari laptop itu akan berkurang kalau tidak memadai, tidak maksimal. Ketika Windows 7 yang dipakai sudah cepat ngebut, kemudian kita ganti ke Windows 10 yang spesifikasi dari Windows 10 itu agak berat. Jadi lihat dulu spesifikasi laptopnya, Core i3, Core i5 atau Core i7. Kalau memenuhi dan 64 bit bisa. Tapi diinstal ulang. Kalau update ini artinya kita akan menindih Windows 7 itu ke Windows 10. Lebih baik diformat ulang, kemudian kita install ulang lagi. Gitu. Terima kasih Bu Emi. Ya, terima kasih Bapak Jul. Kemudian ini ada lagi dari Bu Nurlaili Handayani. Kalau kita install Windows yang lebih tinggi, bagaimana menyesuaikan ke file Word yang Windows lebih rendah? Begini, Ibu siapa tadi Bu Moderator? Nurlaili Handayani. Oh ya, terima kasih Bu Nurlaili Handayani. Jadi begini, Windows itu merupakan alat awalnya. Jadi kalau pakai Microsoft Office versi 98, versi 2010, kemudian versi 2016, tidak jadi masalah. Yang penting kalau dia 32 bit masuk ke Windows 10 yang 64 bit itu kan tambahannya. Jadi tidak crash bisa. Bagaimana menyesuaikannya? Ya kalau biasanya Ibu pakai yang yang Microsoft Office-nya, yang Word-nya 2010, kemudian ingin dinaikkan lagi ke Office Microsoft Word atau Office-nya yang 2016, ya bisa sih, tinggal hapus saja kontrol panel, remove Microsoft Office 2010-nya, kemudian download Microsoft Office 2016 atau 2019, tinggal diinstal. Tinggal next saja kalau installnya enggak rumit. Terima kasih banyak, Bu Nurlaili. Terima kasih Pak Zul. Tadi Bu Desa Emi ya yang menanyakan kalau laptop kita sudah diinstal Windows 7, gimana caranya untuk mengubah ke Windows 10 atau yang lainnya. Sudah dijawab.
Dan ditambahkan lagi sama Bu Desa Emi kalau kalau ibu tersebut memiliki apa namanya ini, saya Core i7 64 bit gitu miliknya, laptopnya dia. Iya. Itu bisa itu Ibu. Kalau Core i7, Core i7, Core i7 dengan 64 bit itu sangat bisa sekali itu. Spesifikasinya itu cepat. Bagus sekali itu. Tinggal format ulang Windows 7-nya, datanya dilokalisir, pindahkan ke local disk D, kemudian format ulang Windows 7-nya, baru dimasukkan buat portable pakai flashdisk untuk Windows 10 yang 64 bit, bisa diinstalasi. Dan luar biasa kinerja performnya, nanti laptopnya bagus tampilannya, luar biasa itu. Ya, terima kasih Bapak Zul. Jadi Ibu Emi, Desa Emi minta softwarenya katanya ini. Saya kirimkan linknya ini, link semuanya. Oh ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, Nah, sudah itu. dikirimkan di chatroom oleh Pak Zul Jadi di sana linknya. di chatnya itu ada Adamsen, bisa di sana Adamsen ini tempatnya Giga Purbalingga, file info semuanya, mau cari Filmore, kemudian ISO tinggal disorot, kemudian searching langsung ada dia di sana. Banyak sekali. File ISO yang 64 bit, yang Windows 7, Windows 8, Windows 10, bahkan yang terupdate sekarang ada di sana. Silakan. Oh ya. Terima kasih. Kemudian ini lagi sekali dari Bu Desa Emi, sekalian office terbarunya nggih dia bilang. Office terbaru. Iya. Bu Emi, jadi di sana di link itu ada di sana, tinggal disorot. Office 2019 ada di sana, tinggal di-download saja. Yang penting kuota dari Bu Emi itu ada. Oh ya, keren. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Putu niki Pak. Office 365, gimana Pak? Bagaimana Office 365? Biasanya Office 365 ini kita masuk ke apa namanya, ke akunnya. Kita buat akun 365, baru kita dikasih yang free-nya. Jadi daftar dulu di akun Office 365, baru dikasih yang free-nya biasanya. Masuk ke akun, buat akun di Office 365 ini baru dikasih. Kalau nggak salah di link yang saya kasih tadi itu ada Office 365. Lengkap di sana Pak. Lengkap di sana. Artinya tinggal disorot, cari, ntar di Adamsen, Giga Purbalingga, kemudian apa di sana banyak sekali, dan sebagainya. Bisa dicari di sana banyak sekali. Aplikasi-aplikasi yang memang pakai di sana. Lengkap. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak Zul. Gimana Pak Putu Arnamo, sudah ya? Sudah jelas? Izin bertanya Pak, ya. Langsung dengan Pak Zul. Iya, harus butuh nih. Ya, saya belum pernah nyoba Pak. Yang tadi itu Pak diulang lagi install hari Pak, karena ada satu partisi. Bagaimana caranya untuk mereinstall ulang itu? Nanti master yang ori itu, apakah kita masukkan ke flashdisk atau buat CD recovery-nya dulu atau bagaimana Pak? Karena saya memang belum pernah nyoba yang ori, karena kan masuk partisi. Silakan Pak. Pak Putu. Iya Pak. Sudah terinstall di laptopnya yang ori itu? Iya sudah Pak, kan yang pertama beli kan sudah ada satu partisi dengan binus orinya itu Pak. Kita mau intinya di sana ada keterangannya kalau pakai CD ya, pakai DVD. Enggak, kan dalamannya udah di dalam Pak, di dalam. Oh, sudah langsung di laptopnya itu? Iya, sudah langsung di laptop. Oh, berarti kalau ini yang ori, kirain memang ada dibeli dalam bentuk DVD gitu. Kalau yang orinya harus di backup. Tapi kalau kita backup yang ori itu Pak Putu, backup yang ori itu banyak memang fitur-fitur yang hilang ketika kita backup karena sudah terinstall, sudah melekat di laptop itu. Itu masalahnya ini. Biasanya yang ori itu pemakaian yang ori dalam bentuk DVD, yang kalau yang baru yang ori itu 3 kali pemakaian untuk laptop yang lain. Iya Pak, itu dah makanya mengembalikan dia biar dua partisi, karena kan sering satu partisi kita jadi
ribet kan, rumit itu satu partisi untuk pemisahan data itu kan beda dia. Nah, inginnya biar dia jadi dua partisi, makanya yang ori itu kalau kita hapus dulu, kita masukkan lagi Windows ori-nya untuk dua partisi pada laptop. Oh iya, jadi begini Pak Putu kalau nggak salah, mudah-mudahan ini pernah saya coba ini. Artinya jangan sorot yang C saja ya partisinya itu. Pak Putu, Iya Pak, iya. nah, partisinya yang C pakai aplikasi Magic partisi Magic. Oh, pakai partition magic ya? Partisi Magic kemudian dibuatkan nanti bisa. Artinya tanpa kita mempengaruhi Windows Ori itu partisi Magic, tinggal di download, kemudian diinstal, kemudian tapi pelan-pelan, jangan kemudian spesifikasi ruangan untuk yang awal itu jangan lebih kecil dari yang dibuat nanti. Bisa. Iya, kalau itu Partition bisa. Magic. Iya, partition magic bisa Pak. Iya. Bisa. Nah, inginnya mungkin itu dah, kalau apa bisa dibuatkan di recovery-nya, terus kita ulang lagi dari awal mempartisi. Ya. Itu saya belum nyoba Pak, karena ya kalau waktu. Kalau di backup itu nanti bahayanya itu hilang yang Windows Ori-nya ini Pak Putu nanti. Ya, itu kendala di sana Pak. Itu yang saya pikirkan. Makanya katakanlah malas mencoba karena nanti Windows aslinya hilang gitu. Kak, pakai partisi Magic saja Pak Putu. Lebih Iya. Lebih bagus itu pakai Magic. Iya. Kalau laptop kita sih mungkin bisa coba karena ini kan laptop. Katakanlah punya teman agak kalau kita lakukan. Calon teknisi Pak Putu. Iya. Calon teknisi jadinya besok. Oh iya Pak, saya sudah. Tapi amatiran lah. Amatiran akan tidak amatiran lagi Pak Putu. Ya, karena belum mengarah belum mencoba di perbaikan motherboard yang pasti lah. Itu aja yang saya belum melangkah ke sana ya, belum berani mencoba. Seperti itu. Kendala waktu aja Pak. Waktu sudah menunjukkan. Silakan aja Pak. Oh iya. Terima kasih banyak Pak Putu. Ya, terima kasih Pak Kul juga sharing-sharingnya. Baik, Ya untuk Bu Sri ya, waktu untuk Iya. sudah menunjukkan pukul 7 menit ya. Ya, baik. betul. Untuk mempersingkat waktu, ini waktunya lagi beberapa menit saja sebelum kita tutup. Baiklah, Bapak Zul bisa memberikan close statement-nya untuk materi kali ini. Baik, kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih banyak Ibu Moderator, Bu Sri Astika. Jadi closing statement saya mencoba untuk kemudian kita dari apa yang sudah saya terangkan itu bagaimana cara menginstal Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 itu tidak terlalu rumit, mudah. Lebih sulit kita buat RPP daripada menginstal laptop ini. Cuma langkah-langkahnya banyak sekarang tutorial-tutorial yang secara pelan-pelan step by step kita pelajari yang memungkinkan kita bisa. Jangan kemudian sedikit-sedikit baru hang saja sudah tidak bisa. Nah, karena guru itu dituntut untuk bisa di IT dan non IT. Artinya jangan takut kalau masalah software ini tidak akan berpengaruh nanti ketika mencoba karena ilmu tanpa diamalkan kayak pohon tanpa buah. Baik, terima kasih, itu saja moderator closing statement saya. Terima kasih banyak Bapak Guru Hebat. Ya, baik. Demikianlah Bapak Ibu Guru Hebat dimanapun berada. Itu tadi materi yang sangat luar biasa dari Bapak Zulkarnadi tentang bagaimana cara menginstal Windows 7, Windows 7, 8, dan 10 dengan menggunakan flash disk. Semoga Bapak Ibu Guru Hebat semua bisa mempraktekkannya langsung karena sudah diberikan linknya atau softwarenya oleh Bapak Zul. Dan untuk sesi tanya jawab sudah selesai, kita juga waktu sudah mulai beranjak terus, kita akhiri dan saya akan
silakan kepada Bapak Hasto selaku host. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Bu Sri. Terima kasih semua Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung banyak sekali hari ini. Terima kasih ke presenter hebat kita yang sudah menjelaskan cara install Windows hari ini. Ya, dengan cukup lugas, walaupun beberapa saat di awal sempat sedikit crowding. Jadi kita akan selamat tinggal, sudah ditutup acara kita hari ini. Moga-moga bisa bertemu di lain kesempatan. Salam.